apakah sudah dilakukan pemeriksaan tes kehamilan atau yang dikenal dengan PEG test? Oh, sudah dokter, garisnya 2 dokter. Apakah itu sudah meyakinkan suatu terjadi proses kehamilan? Masih tanda tanya. Hamil mudah, hamil susah. Apa itu? Yuk kita simak di video kali ini. Saya akan coba membawakan perihal kehamilan. Karena problemnya, kalau kita lihat ya, apalagi pasangan baru nih, cenderung akan berpikir, mudah nggak sih dapat kehamilan? Ah susah ah, tapi teman saya kok banyak nih gampang hamil. Nah ini yang mana ini? Apa yang terjadi? Prosesnya kayak apa? Nah itu yang kita perlu tahu di video kali ini. Yuk kita simak video bersama saya ya. Kita akan bahas tentang kehamilan. Karena hendaknya kehamilan itu dipandang sebagai sesuatu yang membahagiakan, juga membanggakan, bukan mencemaskan apalagi menakutkan. Ya, kenapa demikian? Per definisi, arti secara pengertian bahwa kehamilan adalah suatu proses di mana terjadi pertemuan antara 2 sel yang akan menjadikan suatu kehidupan. Nah, ini yang kita perlu tahu, apa itu? Yang mana yang dimaksud? Nah, sel yang saya maksudkan yang pertama, ada sel telur yang dimiliki oleh seorang perempuan. Yang satu, sel sperma yang dimiliki oleh pria. Dalam hal ini adalah pasangan. Pasangan yang mana? Pasangan yang mungkin sudah menikah ataupun belum menikah tapi ingin memiliki anak. Nah ini kan tanda petik ya, fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Banyak juga kalangan yang mohon maaf, yang tidak menikah tapi ingin memiliki anak. Ini fenomena. Makanya kenapa kehamilan ini kita perlu ketahui prosesnya. Nah, berikutnya, kalau kita berbicara tentang kehamilan, untuk bisa terjadi kehamilan, kita mesti pahami bahwa sel penentu kehamilan pada wanita dinamakan sel telur, pada pria dinamakan sel sperma. Jadi, pertemuan kedua sel telur dan sel sperma inilah yang disebut sebagai pembuahan atau proses kehamilan terjadi. Nah, bagaimana kita bisa memastikan ini? Bahwa ini betul suatu proses kehamilan sudah terjadi. Nah, kita memerlukan yang namanya pemeriksaan atau mengenali gejala-gejala, tanda-tanda apa sih yang terjadi ketika seseorang mencurigai dirinya terjadi proses kehamilan. Nah, coba dibayangkan ketika ada pasangan muda datang ke layanan kesehatan. Kemudian dia menyampaikan keluhannya. Pak dokter, ibu bidan gitu ya. Saya telat haid dokter. Saya telat haid Bu bidan. Saya telat haid Pak dokter. Apakah betul telat haid ini adalah suatu petanda pasti kehamilan? Itu masih tanda tanya. Nah ini kita pastikan, apakah sudah dilakukan pemeriksaan tes kehamilan atau yang dikenal dengan PEG test? Oh sudah dokter, garisnya 2 dokter. Apakah itu sudah meyakinkan suatu terjadi proses kehamilan? Masih tanda tanya. Nah, yang perlu kita tahu di samping adanya telat haid, nah yang ini sering salah persepsi. Yang mana dimaksud telat haid? Yang dimaksud telat haid adalah ketika perempuan tidak mendapatkan haid atau menstruasi lebih dari 2 minggu dari menstruasi yang seharusnya. Nah, kalau itu bisa kita sebut sebagai telat haid. Nah, apa pentingnya telat haid ini? Kenapa mesti ditegaskan begitu? Karena apa? Ketika terjadi proses kehamilan,
telat haid atau tanggal hari pertama haid terakhir ini adalah hal yang penting kita tahu. Karena menentukan usia berapa atau tanggal lahirnya kapan, taksiran persalinannya kapan, itu akan bisa kita ketahui dari hari pertama haid terakhir. Atau disingkat dengan HPHT. Ada juga yang menyebutkan hari terakhir haid. Ini adalah tanggal hari pertama ketika masih mendapatkan haid. Sementara di bulan berikutnya ketika dia kontrol ke pelayanan kesehatan, dia sudah tidak haid. Itu yang dimaksud. Jadi dari tanggal hari pertama haid terakhir ini ada rumusnya untuk menentukan taksiran persalinan. Yang pertama, kalau tanggal itu ditambah 7. Kalau bulan, itu kalau masih bisa dikurang 3, dikurang 3. Sementara tahun ditambah 1. Kalau dia melampaui tahun berikutnya. Tapi kalau tidak melampaui, masih dalam tahun yang sama, tidak perlu dijumlahkan 1. Jadi misalkan satu contoh. Haid, hari pertama haid terakhirnya tanggal 7. Kemudian bulannya bulan 7. Tahunnya 2001 misalnya gitu. Jadi kita tambahkan. Jadi tanggalnya 7 ditambah 7, 14. Kemudian bulannya, karena masih bulan 7 tadi ya, itu masih bisa kita kurang 3, berarti jatuh di 7 kurang 3 jadi 4, jadi bulan 4. Kemudian tahun ditambah 1. Jadi tanggal 14, bulan 4, tahun 2002. Itulah taksiran persalinan. Jadi tempat di mana kira-kira, itu kan namanya taksiran, itu kira-kira dia akan bersalin di rentang waktu itu. Jadi plus minusnya ada yang menyebutkan 2 minggu dari taksiran persalinan. Jadi tidak bisa disebutkan pasti lahir tanggal itu, tidak mungkin ya, tidak bisa. Makanya namanya taksiran persalinannya. Ini penting, di samping mengenali gejala atau tanda yang lain. Walaupun itu tidak pasti. Yang saya maksudkan gejalanya tidak pasti. Gejala tidak pasti, misalkan mual, misalkan muntah. Ini semua gejala tidak pasti hamil. Karena kenapa? Tidak setiap orang hamil itu akan mengalami fase mual dan fase muntah. Nah, istilahnya tidak harus seperti itu. Karena ada data menyebutkan 50% ibu hamil itu tidak mual, tidak muntah, biasa-biasa saja. Karena dia merasakan secara teoritis memang ibu hamil itu bukan orang sakit. Ibu hamil itu orang sehat. Jadi tidak wajib ada mual dan muntah. Walaupun itu salah satu gejala yang bisa muncul pada suatu kehamilan. Nah, kemudian bagaimana kita mau memastikan ini terjadi proses kehamilan? Caranya ya tentu kita akan lakukan namanya pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan tubuh fisik dulu. Jadi, tapi yang penting tahu bahwa ada yang mesti dicari oleh pemeriksa untuk memastikan kehamilan. Itu satu. Kemudian yang kedua, jika dengan melakukan pemeriksaan tubuh fisik belum juga jelas apakah itu hamil apa tidak, kita akan melakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini yang dikenal dengan USG atau pemeriksaan ultrasonografi. Nah, kenapa pemeriksaan ultrasonografi di tahap kehamilan awal ini penting? Nah, ini akan kita bahas di next video-video berikutnya. Namun tetap di BBM Bincang-Bincang Medis.